Mari kita berdoa sepakat. Bapa yang makasih dan maha penyayang dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepekan ini, menyertai dalam pekerjaan kami boleh dihimpunkan bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan lewat persekutuan doa karyawan Smart Brand seluruh Indonesia saat ini. Kami berdoa untuk seluruh karyawan Sinar Mas Group yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan lindungi dan berkati dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa Bapak Prengki dan seluruh keluarganya. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Berkati perusahaan Sinar Mas Group yang dikelola pada saat ini. Kami berdoa khususnya seluruh karyawan Smart Brand di seluruh Indonesia. Tuhan berkati dan lindungi kami dalam pekerjaan kami. Kami berdoa situasi dan kondisi yang dialami dunia saat ini, terutama khususnya bagi bangsa kami Indonesia, yaitu pandemi COVID-19 yang sempat membatasi aktivitas kami. Tuhan jaga dan lindungi kami, seluruh karyawan Sinar Mas Group, dan dari virus pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya nama Tuhan Yesus akan selalu kami puji dan muliakan dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Allah pembelaku, segala kuatku ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat menjagaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat menjagaku. Tiada yang dapat menjagaku. Tiada yang dapat menjagaku. Mari umat Tuhan kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Sungguh kami mau berkata, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan terima kasih untuk persekutuan doa Moria, persekutuan doa Immanuel. Tuhan terima kasih untuk semua anak laki-laki dan anak-anak perempuan-Mu. Tuhan kami haus dan lapar, kami kangen sama Tuhan. Biarlah pada ibadah ini kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Beritahukan jalan-jalan, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh umat-Mu. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Umat Tuhan yang ada di persekutuan doa Moria dan persekutuan doa Immanuel. Dengar, saya percaya dari awal pandemi Tuhan sudah meluputkan, Tuhan sudah menjagai, Tuhan sudah menyertai, Tuhan yang menyembuhkan. Dan umat Tuhan, Tuhan juga yang akan tetap memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Nah, mari pada kesempatan ini, dengar, pada masa-masa krisis, pada masa-masa pandemi yang kita nggak tahu kapan selesainya. Kita nggak pernah tahu kapan selesainya. So, kehidupan kita seakan-akan seperti yoyo, ya. Masih ingat ya permainan yoyo, ya? Generasi 40 ke atas pasti tahu gitu ya. 30 mungkin juga masih tahu. Dengar, yoyo ini terkadang naik, ya. Tetapi kalau naik terus nggak seru. Ada kadangnya juga harus turun. Nah, betapa di pandemi ini kehidupan kerohanian kita kadang seperti yoyo. Ya, ada waktunya kadang kita optimis banget. Oh, kita yakin, iya pasti bisa. Strategi ini pasti jalan. Tetapi ada masanya terkadang semuanya berantakan. Semua planning, semua rencana, seakan-akan semua target seakan-akan jauh dari yang bisa. Nah, so mari dengar. Banyak sahabat-sahabat, banyak rekan-rekan, banyak teman-teman nanya gitu ya, apa sih yang Tuhan mau lewat pandemi ini? Dengar, PD Moria dan PD Immanuel, yang jelas saya mau katakan begini, lewat pandemi ini Tuhan tidak menghukum kita. Katakan amin. Tuhan tidak marah, ya. Tuhan tetap mengasihi anak laki-laki dan anak-anak perempuannya. Tetapi Tuhan mau lewat pandemi ini, lewat krisis ini, kita semua berubah.
Katakan berubah. Nah, dengar, banyak hal yang kita lakukan di 2019, 2018, ya, dirunut ke belakang, yang mungkin di 2021 ini itu tidak akan maksimal. Ya, banyak hal, cara-cara pelayanan, cara-cara pengelolaan keuangan, ya, prioritas-prioritas di 2019 yang tidak bisa dipakai di 2021. Nah, dengar, pada masa-masa ini, ya, banyak yang coba mencari orang pintar, ya. Orang pintar itu bisa profesor, bisa staf ahli, ya, bisa segala macam. Ya, tidak salah. Tetapi masalahnya adalah begini. Tidak ada seorang manusia pun, tidak ada organisasi apapun yang ada di muka bumi ini pernah menghadapi COVID-19. So, ketika 2020, kita semua sama-sama mengalami satu fase yang sama. Kita mengalami seakan-akan di kitab Yesaya 60 ayat yang kedua. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dulu kita baca ayat itu kayaknya ya biasa aja. Tetapi saat-saat ini, kalau kita baca ayat itu, maka kita bilang gini, wah, ini sudah terjadi. Nah, notabene-nya sebelum pandemi COVID-19, krisis demi krisis dialami bangsa-bangsa, dialami oleh benua. Tetapi tidak pernah ada yang namanya krisis global. Belum pernah. Ya, ketika Eropa mengalami krisis ekonomi, Asia masih aman. Ketika Asia mengalami bencana alam, ya, Eropa jalan-jalan, ya, tetapi semua berubah. Terutama akhir 2019, ya, masuk ke Januari 2020 sampai hari ini, ya, ketika pandemi melanda seluruh dunia, seperti firman Tuhan bilang ini, kegelapan menutupi bumi. Ya, seakan-akan kita bingung, wah, ke depan ini harus bagaimana ya? Bagaimana saya harus meneruskan pekerjaan saya? Bagaimana saya harus meneruskan usaha saya? Bagaimana untuk bayar cicilan? Anak-anak SMA banyak yang frustasi. Kira-kira saya bisa kuliah nggak ya? Kenapa? Karena papa mama kena dampak ekonomi. Ya, anak-anak kuliah juga takut. Kenapa, Kak? Kayaknya angkatan tahun lalu nggak ada yang cum laude. Wah, dengan begini, bagaimana caranya kita bisa ngejar angka maksimal? Dengar, ketika COVID ini, saya cuma percaya begini, Tuhan mau kita semua lebih dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Mari buka firman Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita runut kembali 2019. 2019 nyari uang itu gampang. 2019 untuk segala planning, ya, bahkan untuk anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan. Terkadang di 2019 kita pelayanan pun nggak perlu Tuhan. Kita lebih butuh dapat pembicara yang keren. Kita lebih butuh dapat pemusik yang skillful. Kayaknya Tuhan urusan nanti dah. Yang penting pujian penyembahan bisa naik, firman bisa seru, bisa lucu, selesai. Nah, ini tanpa sadar 2019. Ya, di 2019 terkadang ada sesuatu fenomena yang cukup lucu. Umat Tuhan punya pembicara favorit, pendeta favorit. Ya, kadang begini, itu pendeta baru berdiri, baru pegang mic. Wah, ada yang bilang gini, wah, hadirat Tuhan saya udah rasain. Wah, padahal itu ya bisa asumsi, bisa perasaan, ya. Nah, so mari berkata, di 2019 berapa banyak anak Tuhan seneng dengar khotbah, ya, bisa ikut conference, bisa ikut retret, ya. Berapa banyak anak-anak Tuhan seneng terima, seneng didoain hamba Tuhan, mau lu ngantri panjang, tetapi tidak bisa bangun pagi untuk saat teduh. Ya, seneng ikut conference demi conference, tetapi tidak bisa punya waktu untuk baca Alkitab secara pribadi. Nah, ini sesuatu yang cukup ya miris juga, ya. Pelayan Tuhan melayani di rumah Tuhan, tapi tidak merasa perlu untuk baca Alkitab. Ya, kita lebih butuh yang namanya manusia. Ya, PD Moria dan PD Immanuel, mari kita jujur, mari kita jujur, ya. Lebih seneng dapat tanda tangan dari bank yang kasih pinjaman,
atau hadirat Tuhan. Ya, tanpa sadar 2019 kita lebih menghormati orang yang punya uang daripada hadirat Tuhan. Di gereja ibadah bisa sambil mainan handphone, gitu ya, bisa sambil kemana-mana. Generasi muda bisa sambil main game. Ya, so tanpa sadar kita lebih butuh manusia ketimbang Tuhan. Lalu lihat ayat yang berikutnya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apa artinya mengandalkan kekuatan sendiri? Disuruh puasa nggak mau, suruh doa ogah. Ya, suruh baca Alkitab. Gue nggak cita-cita jadi pendeta. Maaf, saya pengusaha. Saya cuma jemaat. Ya, lalu disuruh ikut pertemuan, ya, disuruh pelayanan, aduh sibuk. Oh, alasannya 1001 macam alasan. Nah, dengar, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh. Ketika firman Tuhan disampaikan, ayo lepaskan pengampunan. Apa responnya? Itu pendeta ngomong enak, ngampunin. Itu pendeta nggak tahu saudara gue jahatnya kayak apa. Dengar, berapa banyak hubungan keluarga pecah gara-gara bagi warisan. So, umat Tuhan, pertanyaannya siapa yang kita sembah? Tuhan atau Mamon? Tetapi ayat yang ketujuh, mari yuk kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Saya yakin para pengerja, seluruh sahabat-sahabat PD Moria dan PD Immanuel, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Apa ciri orang yang menaruh harap pada Tuhan? Cirinya, ia tetap beribadah. Katakan amin. Saya percaya rekan-rekan, ya, Anda bukan menyisihkan waktu, tetapi Anda beri waktu yang terbaik untuk ibadah Jumat ini. Ya, Anda kasih waktu yang terbaik. Anda siapkan waktu terbaik setiap pagi, setiap subuh untuk bangun, nyanyi satu lagu, ya, lalu doa dan baca Alkitab. Itu tanda engkau berharap kepada Tuhan. Ya, lalu dikatakan begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik. Perhatikan ini, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering. Mungkin saya rubah sedikit ya, PD Moria, PD Immanuel, yang tidak khawatir pada masa pandemi ini. Yang setuju katakan amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. PD Moria ada sesuatu yang cukup luar biasa, ya, dengan kata berbuah. Lihat saya baik-baik. Pohon tidak ada yang makan buahnya sendiri. Katakan amin. Ya, boleh di Google, boleh di search. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Ya, pohon cabai nggak pernah tahu pedesnya buahnya seperti apa. Pohon durian nggak pernah tahu, wah buahnya itu enak banget. Yang ada mungkin pohon durian bingung. Pohon saya tinggi, buah saya duri, berat. Kok orang pada nungguin ya? Padahal itu kalau ketiban, wah risiko berat. Ya, kenapa? Karena pohon tidak pernah makan buahnya sendiri. So, apa artinya? Artinya adalah begini. PD Moria, PD Immanuel, gajimu bukan buat engkau. Sertifikatmu bukan buat engkau. Keberhasilanmu bukan buat dirimu pribadi. Tetapi yang pertama untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita, besar kita. Dan untuk tolong banyak orang. Yang sepakat katakan amin. Masih ingat Matius 25? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ya, coba perhatikan. Jangan sampai anggota keluargamu, margamu ada yang kelaparan. Ya, even though mereka belum kenal Tuhan. Ayo, semua yang kita punya, ketika kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama, maka mereka akan melihat begini. Memang beda ya orang yang beribadah kepada, memang beda ya, itu om yang sering ke gereja, dia lain daripada om yang lain. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita.
Katakan amin. Kehidupan pengikut Kristus, Tuhan ajarkan begini. Kehidupanmu bukan untuk dirimu. Dengar, Yesus tidak tinggal di surga saja, tapi dia turun, dia lahir di sebuah kandang, bahkan yang sangat hina, kandang domba. Yesus bisa lahir di hotel bintang 5, bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ya, mungkin hotel bintang 5 pada waktu itu adalah istana Herodes, ya, istana Pilatus, bisa. Tetapi kenapa Yesus pilih lahir di sebuah kandang? Karena Yesus peduli dengan orang-orang susah. Dengar, ketika krisis ini melanda, ya, saya melihat ada sesuatu yang cukup luar biasa. Di 2019, tanpa sadar, kehidupan kita adalah untuk diri kita sendiri. Kita dandanin diri kita, ya, jam tangan biru, sepatu biru, jam tangan putih, sepatu putih, ya, wah, semua untuk diri kita. Tanpa sadar, punya sepatu udah kayak pensil warna, 12 warna gitu ya, jam tangan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ketika pandemi COVID melanda tahun lalu, dengar sesuatu yang baru terjadi. Kita semua murah hati. Betul? Betul? Ketika engkau dengar temanmu ada yang kena, kamu telepon keluarganya. Gimana keadaannya? Perlu vitamin nggak? Kita kirimin makanan, kita kirimin makan siang, makan pagi, makan malam, kita kirimin vitamin, kita kirimin obat. Sesuatu yang baru terjadi. 2020, kita semua tiba-tiba murah hati. Kita mulai peduli. Saya lihat banyak mobil-mobil yang bawa makanan, ya. Mereka jalan di pinggir jalan, mereka bagikan kepada ojek online, ya. Murah hati itu mulai terjadi. Ya, kenapa? Karena kita tahu pandemi ini banyak yang kena, banyak yang berdampak, dan kita tahu Tuhan rubah hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Dengar, berbuah artinya hidupmu tidak untuk dirimu sendiri. Amin. PD Immanuel, PD Moria tetap menabur. Walaupun orang yang kamu tolong tidak say thank you. Katakan amin. PD Moria, PD Immanuel tetap kasih orang tuamu bulanan. Saya berdoa, saya dengar, semua yang udah kerja tiap bulan harus kasih ke mama papa. Dengar, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika engkau memberikan, ya, ketika engkau memberikan, it's okay. Kalau keadaan masih sulit, mungkin kau bilang gini, kau tinggal bilang, Pak, Ma, sorry ya, belum bisa kasih banyak. Tapi ini tetap aku mau ngasih sebagai tanda kasih. Dan dengar, hormatilah ayah ibumu, maka lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan. Dengar, ketika engkau mulai nabur, ketika engkau mulai memberi kepada orang tua, lihat berkat Tuhan akan turun. Kenapa berkat Tuhan akan turun? Karena engkau melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, so hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Pohon tidak pernah makan buahnya sendiri. Katakan amin. PD Moria, PD Immanuel, tetaplah melayani di gerejamu masing-masing. Katakan amin. Walaupun mungkin Pak Gembala lupa, Pak Gembala nggak ingat, walaupun tidak ada yang lihat, tetaplah melayani. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan mata, Dia pasti lihat apa yang terjadi. Katakan amin. Nah, dengar, karena Tuhan ingin hidup kita berbuah, maka engkau pasti diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dengar, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena ada satu ayat. Mari yuk kita buka bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 16. Ini ayat yang akan membuktikan bahwa hidupmu akan diberkati Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Lihat saya baik-baik. Ini ayat dahsyat. Ini ayat powerful banget. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. So, mari PD Moria, PD Immanuel, bagaimana cara kita menjadi orang percaya? Kita menjadi orang percaya bukan karena KTP, kita menjadi orang percaya bukan karena lahir di keluarga Kristen, anak pendeta, no. Kita menjadi orang percaya adalah ketika di masa yang lalu ada retret, ada ibadah, ada KKR, ya, lalu kita mengaku kita sebagai orang berdosa, lalu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita mulai undang, Tuhan masuk ya ke dalam hidupku. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai Tuhan dan Raja. Lalu waktu Tuhan masuk ke dalam hidup kita,
disitulah kita menjadi orang percaya. Dan disitulah genaplah firman Tuhan yang berkata, tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. PD Moria, PD Immanuel, dengar baik-baik. Tuhan itu pintar atau bodoh? Pasti pintar. Tuhan itu sehat atau sakit? Nggak mungkin Tuhan itu sakit. Kenapa? Karena dia penciptanya. Dan dengar, kira-kira Tuhan miskin atau diberkati? Pasti diberkati. Itu sebabnya lihat saya baik-baik. Tuhan yang pintar, Tuhan yang sehat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang pencipta langit dan bumi ada di dalam tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Dengar, tepuk dadamu, tepuk dadamu. Tuhan ada di dalam tubuhmu. Ini ayatnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tuhan ada di sini. Nah, itu sebabnya engkau akan berhasil. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Bukan karena kepandaianmu, bukan karena IQ-mu, bukan karena keuanganmu, tetapi karena pencipta langit dan bumi ada di dalam tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Oh, Rabasya. Dengar, engkau akan diberkati. Ya, pada masa sulit ini engkau akan tetap berbuah lebat. Keluargamu kebutuhannya akan tercukupi. Keluarga besarmu bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati engkau. Ya, tetapi ayatnya belum selesai di sana. PD Moria, PD Immanuel, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jika ada orang membinasakan bait Allah, balik lagi, bait Allah itu adalah tubuh ini. Ketika kita mulai masukkan yang macam-macam ke dalam tubuh ini, ketika mata kita mulai memandang yang kotor, ketika telinga ini mulai mendengar sampah-sampah dunia, ketika hati kita tidak lagi menjaga hati, kita marah, kita kecewa, kita kepahitan, ketika minta maaf, pornografi mulai menjadi kesukaan, mulai download yang macam-macam, ketika mulai pergi ke tempat-tempat leisure, ya, ke tempat-tempat yang dimana roh Allah tidak ada di sana. Kita bilang gini, oh itu me time, oh itu refreshing time. Ya, ketika ada orang membinasakan bait Allah. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, semua saudara-saudara, sahabat-sahabat, Tuhan ada di dalam tubuh ini. Bagaimana mungkin kalau Tuhan ada di sini, lalu kita pengen bunuh sahabat kita karena dia pernah nipu kita, karena dia pernah ngebully kita. Kita pengen bunuh orang tua kita. Wah, orang tua gue nggak, kalau dia nggak minta maaf, dia nggak cium kaki saya nggak akan ampun. Bagaimana mungkin Tuhan ada di sini? Dan kita pengen bunuh diri. Saya nggak berguna, hidup saya payah, udah nggak ada artinya dah. Bagaimana mungkin Tuhan ada di sini? Dan kita pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Oh, Rabasya. Barang siapa membinasakan bait Allah. Dengar, Daud adalah seorang anak Tuhan yang sangat bersyukur, sangat mengasihi Tuhan. Dan kerinduannya ialah yang ingin membangun bait Allah. Daud bilang begini, masakah aku tinggal di istana? Mungkin bahasanya begini ya, Tuhan, thank you, Tuhan udah kasih rumah, Tuhan kasih kendaraan, Tuhan thank you, saya punya istri, saya punya anak, Tuhan thank you ya. Tapi kemudian Daud bilang begini, masa saya tinggal di istana berkayu aras, dan Tuhan tinggal di tenda. Itu sebabnya ia ingin bangun bait Allah. Tetapi kita tahu Salomo lah yang membangun bait Allah. Tetapi Salomo membangun bukan dari kemampuan Salomo, tapi dari semua yang dipersiapkan oleh Daud. Lalu Salomo bangun. Tetapi sesuatu yang miris adalah bait Allah Salomo, the center of the world, di Yerusalem, yang begitu megah, begitu besarnya. Zaman dulu orang nggak ke Hollywood, zaman dulu orang nggak ke Universal Studio, nggak ke Disneyland, orang ke bait Allah. Itu center of the world. Ya, masih ingat orang-orang seluruh dunia datang untuk melihat kemegahan bait Allah.
Tetapi bait Allah itu kita tahu hancur. Dan saat ini bait Allah itu nggak ada. Kenapa bait Allah Salomo hancur? Karena Salomo mencintai banyak perempuan asing. Kalau Salomo punya 600 istri, 300 gundik. Kenapa? Karena Salomo lebih memilih kehidupan seks yang tidak ada habis-habisnya ketimbang menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, mari yuk buka bersama-sama yuk ayat yang terakhir. Matius 21 ayat yang ke-12. Matius 21 ayat yang ke-12. Yesus masuk ke dalam bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang, bangku pedagang merpati. Lihat ini baik-baik. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tubuh kita adalah bait Allah. Lalu Tuhan datang ke bait Allah. Ia membalikkan semua meja penukar uang. Ya, berapa banyak kehidupan dulu kita itu cuma berfokus cari keuntungan, nggak mau rugi. Jualan cara nggak bener nggak apa-apa, yang penting cuan, yang penting dapat uang. Dan kita lupa identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita lupa bahwa kitalah bait Allah. Tapi itu yang dulu, ya. 2020 Tuhan kasih COVID supaya kita masuk dimensi yang baru. Kita semua berubah menjadi serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. Kita masuk ke dalam perubahan. Ya, kita ngerti, wah nggak boleh begini. Kita lebih rohani, kita lebih murah hati. Nah dengar, Tuhan balikan meja penukar uang dan pedagang merpati. PD Moria dan PD Immanuel. Apa itu merpati? Merpati adalah lambang kedamaian. Yang saya mau tanya, hari ini apa sumber damaimu? Benarkah engkau damai di dalam hadirat Tuhan? Engkau damai waktu engkau baca Alkitab? Benarkah engkau damai waktu engkau dengarkan pujian penyembahan? Atau ternyata engkau damai kalau engkau punya hepeng yang banyak? Atau engkau damai waktu engkau ngerokok, nge-vape? Atau engkau damai ketika engkau minum minuman yang gak normal? Atau benar engkau damai, sumber damaimu adalah hadirat Tuhan? Itu sebabnya Tuhan jungkir balikan. Lalu Tuhan berkata demikian, PD Moria, PD Immanuel, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lalu ayat yang terakhir dikatakan begini, maka setelah, lihat ini baik-baik, setelah Tuhan merestorasi bait Allah, setelah Tuhan menjungkil balikan pedagang uang, penukar uang, ya, pedagang merpati, Tuhan jungkir balikan dan Tuhan bilang begini, ada tertulis, rumah Bapakku adalah bait Allah. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan pulihkan bait Allah? Lihat ini ayat dahsyat banget. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah, dan mereka semua disembuhkan. Katakan amin. Lihat saya baik-baik. Ketika bait Allah direstorasi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kuasa mujizat. PD Moria, PD Immanuel, dengar, Tuhan tidak ciptakan kita untuk kalah. Tuhan tidak ciptakan kita cuman sekedar hidup, berjuang, cari uang. No, Tuhan tidak ciptakan engkau untuk jadi pengusaha. Tuhan tidak ciptakan engkau cuman sekedar punya istri, punya suami, punya anak, berhasil. No, tetapi dengar, Tuhan ciptakan kita semua sebagai alat kerajaan Allah. Dengar Markus 16, Tuhan bilang begini, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Bayang, setan narkoba, free sex, homo, lesbi, ya, segala ajaran keterikatan. Kebayang engkau dengan rangkul, engkau cuma pegang tangan sahabatmu dan dia terima kelepasan. Dengar baik-baik, PD Moria, PD Immanuel, Tuhan pasti pakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Mari yuk pejamkan matamu, pejamkan matamu. Oh Rabasyata, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk firman. Terima kasih Tuhan, curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Mari yuk umat Tuhan, sambil kau pejamkan matamu, dengar PD Moria, PD Immanuel,
Tuhan bilang begini, tidak tahukah engkau bahwa rumah Bapakku adalah rumah doa. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah. Dan Tuhan bilang begini, bait Allah itu adalah rumah doa. Adalah rumah doa. Jangan ganti doa dengan keluh kesah. Jangan ganti pujian penyembahan dengan lagu-lagu yang tidak benar. Jangan ganti firman Tuhan dengan percabulan, dengan sinetron. Tapi mari kembalikan bait Allah. Dan Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Rumah Bapakku adalah rumah doa. Dan lihat baik-baik, PD Moria, PD Immanuel, engkau akan diberkati. Dan engkau akan tolong banyak orang. Oh, Rabasya. Ayo lepaskan doa, yuk. Kalau Roh Kudus ingatkan engkau untuk mengampuni. Mungkin kau mengalami masa yang sulit. Engkau mengalami hal yang tidak enak dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman kantormu, dengan pemimpinmu. Mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi dan setan mulai bekerja. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan bilang begini, PD Moria, PD Immanuel, aku datang, kata Tuhan, supaya mereka memiliki hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Sambil kau pejamkan mata, kalau Roh Kudus ingatkan engkau untuk mengampuni, ayo lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Sambil kau doa, ayo sebut nama. Sebut nama anggota keluargamu. Sebut nama sahabatmu. Atau mungkin engkau kecewa dengan gembalamu. Engkau kecewa dengan rekan sepelayanan di gereja. Yang menyebabkan engkau mulai tidak aktif lagi. Engkau tidak lagi melayani Tuhan. Ayo kembali. Ayo kembali. Oh, Tuhan curahkan kasih. Curahkan anugerah. Tuhan peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan. Tuhan, aku berdoa, curahkan kasih, peluk para pengerja, peluk para pemimpin PD Moria dan PD Immanuel. Tuhan, peluk mereka. Tuhan, biar mereka tahu engkau sayang kepada mereka. Engkau lihat tetesan air mata yang mengalir. Tuhan, engkau lihat ketakutan mereka. Dan Tuhan, engkau ingin anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, lembutkan hati anak-anakmu. Lembutkan. Biar kami bukan cuman jadi pendengar. Tetapi biar beri keberanian kepada kami. Bukan cuma untuk mendengar. Tapi untuk melakukan semua perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati. Berkati persekutuan doa ini. Tuhan berkati YouTube, berkati Instagram yang dipakai. Tuhan berkati. Pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Pakai untuk menyelamatkan banyak jiwa. Pakai untuk menjadi berkat yang luas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu yang akan menyertai. Kemurahan-Mu yang akan memberkati kami. Dan pengurapan-Mu yang memampukan kami semua. Untuk tetap beribadah dan tetap melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Aku mohonkan berkat yang terbaik dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.